Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita memuji Allah disebabkan karena pertolongannya serta kemudahan-kemudahan yang Dia berikan kepada kita, hingga kita semua dimudahkan langkah untuk datang di majelis ilmu, untuk belajar ilmu din, ilmu agama yang akan mengantarkan kepada kita berbagai macam kebahagiaan berupa keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat. Dan kebaikan agama adalah asas terpenting bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencapai hakikat dari semua kebahagiaan. Oleh karena itu, merupakan satu keharusan yang wajib untuk seorang muslim mengutamakan, memperbaiki apa yang menjadi perintah-perintah oleh Allah dan Rasulnya, yaitu mengutamakan untuk memperbaiki agama kita, memperbaiki agama dari noda-noda kesyirikan, memperbaiki agama kita dari noda-noda bid'ah, di mana ketika dua hal ini ada pada diri seseorang, maka akan merusak kalimat syahadah la ilaha illallah. Jika kesyirikan masuk pada dirinya, maka kata para ulama, sebagaimana seseorang hendak melakukan salat, dia terkena najis. Apa yang terjadi? Kalau antum belajar sama Ustaz Amir tentang bab fikih, maka antum akan bisa menjawabnya. Ya batal Ustaz. Disebabkan, dikarenakan ia telah merusak kalimat syahadah la ilaha illallah, karena ibadah yang dibangun bukan karena Allah Azza wa Jalla. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan kepada mereka itu amalan-amalan mereka, faj'alnahu haba'an manthura. Apa itu haba'an manthura? Debu yang berterbangan. Hadis, disebabkan kesyirikan yang ia lakukan, perbuatan-perbuatan menduakan Allah hingga hilang amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini menjadi hal terpenting, saudara yang Allah. Banyak dari kita luput, banyak dari kita lupa, bahkan tidak tahu, atau mungkin sengaja tidak ada sama sekali perhatian untuk membenahi dan memperbaiki din agamanya. Padahal dia merupakan kebahagiaan yang hakiki, sebenar-benarnya kebahagiaan yang dicari, yang dinanti, yaitu kebahagiaan agama. Maka bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan dalam menjalankan agama ini
jika dia tidak belajar ilmu din, ilmu agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu din adalah kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun lafaznya ini ditujukan, bentuknya ini muzakkar, tetapi tufidul am, tetapi maksudnya itu untuk semuanya, baik dia muslim atau muslimah, wadzakirina wadzakirat, walhafizuna walhafizat, semuanya, laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu din, ilmu agama yang hak, yang bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Namun tidak hanya sebatas itu. Ini diperhatikan, tidak hanya sebatas Al-Quran wa Sunnah, tetapi juga ala fahmi salafil ummah. Ini yang menjadi pembeda mana orang-orang yang beragama dengan al-ilmu dan mana orang-orang yang beragama tidak dengan al-ilmu. Mana seseorang dia itu beragama dengan ruh, dengan kelemah lembutan, dan mana seseorang itu dengan ini. Ya, kalau seseorang tidak mengenal al-haq, maka dia akan mengenal yang batil. Maka Allah, "Wa ma ba'da al-haq illa dalala." Tidaklah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka wajib setiap muslim itu tahu mana benar dari sumber-sumber kebenaran, yaitu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, hingga selamatlah akidahnya, selamatlah manhajnya dari yang namanya paham-paham radikalisme, paham-paham kekerasan, apalagi jika disandarkan dalam Islam. Karena dual ini antara radikal dengan Islam ini kalau dari sisi sejarah sangat jauh sekali, ya, sangat jauh sekali. Karena sebagian ahli ilmi mengatakan ini paham radikalisme ini muncul dari gerakan-gerakan Britania Raya, partai garis keras sekitar tahun 18-an abad. Seperti itu. Siapa lagi yang bawa itu? Ya lagi-lagi dengan orang Islam. Menentang pemerintah, menentang semua kebijakan-kebijakannya, apa saja di demo, ya. Sekarang juga diserap oleh kaum muslimin, dikit-dikit demo. BBM naik, demo, ya. Susu naik, demo, ya. Semuanya demo. Dari mana itu semuanya? Tidak lain kebanyakan kaum muslimin menyerap dari pemikiran-pemikiran dari orang-orang kafir, kemudian menyangka itu bagian dari Islam. Tak pernah ada ajaran Islam seperti itu. Turun ke jalan. Metode salaf tidak pernah seperti itu ketika ingkarul munkar. Mereka dengan al-ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aytumul munkar falyughayyir bi yadihi." Apabila engkau melihat suatu kemungkaran, larang dengan dengan tangan kalian. Fa in lam yastati, apabila kalian tidak mampu, fa bilisan, dengan lisan. Apabila tidak mampu lagi dengan hati. Dengan tangan. Apa yang dimaksud dengan tangan? Ya, waktu daurah Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan tentang makna tangan itu adalah pemerintah. Itu bukan individu seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Dan dalam masalah fikih ingkar wal munkar wal fikih dakwah, ya itu lebih sejalan dengan aturan-aturan Islam. Karena ketika pemerintah melarang, dia lebih memiliki kekuatan, ya, dia lebih bisa merubah dan memang hak dia, karena dia memberikan keamanan, memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, dan ini merupakan kewajiban dia. Maka kita perannya, para tulab, para penuntut ilmu, para dai, bukan manasin orang, ya, bukan komporin orang, ya, turun ke jalan, meneriakkan kepada mereka khayalan, memberikan syubhat, tuntutan keadilan.
mengajak untuk mereka menentang kebijakan dari pemerintah, hingga membuat aksi-aksi kekerasan, bakar sana, bakar sini, ambulan mau lewat nggak bisa karena padat merapat, semuanya orang berkumpul di jalan-jalan, aksi-aksi kekerasan, jalanan dirusak, semuanya dirusak. Apa yang akan terjadi? Karakter seperti apa seorang dai itu membentuk mad'unya? Mau membentuk karakter yang radikal, yang keras, padahal Islam memerintahkan kepada kita untuk lemah lembut. Ya, apa kata Allah? Fa bi rahmatillahi linsalahu. Law kunta fadlan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik. Ya, kalau seandainya engkau Muhammad itu keras hati, kaku, kasar, nah, nggak ada orang mau dekat-dekat. Ya, ada kabur semuanya, nggak mau orang. Allah SWT mengatakan, ya, tabi rahmatillahi lintalahu. Ya, karena rahmat Allah SWT, ya, tabi rahmati minallah lintalahu. Ya, karena rahmat dari Allah, maka engkau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu punya hati yang lembut. Dan hati yang lembut ini, ikhwan fillah, yang membuat orang-orang yang juga memiliki hati yang lembut, bukan lembut saja, yang kasar saja, tertarik akan dakwahnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal? Salah sedikit penggal. Ya, salah sedikit menpenggal. Masya Allah, ini kalau di sini kabur gitu, nggak mau dekat-dekat, bahaya. Tapi ternyata dengan Nabi kita Muhammad SAW bisa enggak? Karena kalimat lembutan yang dibawa oleh Nabi SAW, karakter yang Allah SWT berikan. Lau kunta fadlan ghalidhal qalb, kalau engkau itu kaku, keras, jauh, enggak bisa, maka akan menjauh seseorang itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, akan menjauh. Maka ini haruslah menjadi asas ketika kita mau memulai dakwah. Ya, bukan mengajak seseorang untuk melakukan kekerasan, karena ini bukan dari Islam. Ya, ini bukan dari Islam. Ajaran Islam memerintahkan orang itu untuk lemah lembut. Ya, dalam tindakan, dalam perkataan Islam memerintahkannya. Dari Syu'a, dari Abu Syura'ah, sahabat Abu Syura'ih, ya, berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhuluni jannah, ya, yadkhuluni jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku sebuah amalan yang mana amalan tersebut akan memasukkan aku ke dalam jannah. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min mawjibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, yaitu engkau senantiasa menyebarkan salam dan bertutur kata baik. Masya Allah, ini amalan yang banyak orang itu anggap remeh, yang masalah salam. Yang kata Nabi SAW juga dalam riwayat lain, hal adullukum idza fa'altahum ya tahabbtum bainakum, ya, apa maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah amalan, hal adullukum ala amalin tahabbtum bainakum, niscaya akan muncul rasa cinta di antara kalian. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam.
ya di antara kita, kecil, ya, singkat saja guys, assalamualaikum, ya apa artinya? Ya, keselamatan buat engkau itu ada doa, assalamualaikum, ya, afsus salam, dan itu akan merekatkan ikhwan, ya, hati yang keras di antara kita akan melunak dengan afsus salam. Ya, dengan afsus salam, amalan yang ringan akan membuat kita saling mencintai satu dengan yang lainnya, akan merekatkan sesuatu yang renggang dan akan mendekatkan sesuatu yang jauh dengan afsus salam. Ya, antum keluar negeri, mudah-mudahan ketemu dengan orang-orang Islam di sana, tidak kenal, langsung afsus salam, assalamualaikum, teman anak itu dia ada posting, dia datang ke sana, dia karena di Eropa orang Muslim sedikit di sana, sangat sedikit sekali. Lalu dia posting, dia ngobrol-ngobrol dengan orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, diawali dengan afsus salam, dia langsung ucapkan salam, masya Allah, langsung. Ini orang Indo dengan orang bule, kalau kita bilang sepupu nggak mungkin, ya, karena hidung saja berbeda, apalagi warna kulit. Ya masya Allah, langsung disambut, diajak makan, diajak ke rumahnya, diajak semuanya. Ini kekuatan salam. Dan antara kita masya Allah, ya, taruhlah mungkin salam itu sebagian ahli fikih mengatakan ya salam kan hukumnya sunnah Ustaz. Iya, benar. Tetapi menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah, itu amalan apa sudah kerasnya hatinya. Assalamualaikum. Kenapa nak salam? Saya tahdir dia. Masya Allah. Masya Allah ya akhi. Ya ini bukan sifat dan karakter seorang muslim. Ya, dengan kita menebarkan salam akan tumbuh rasa cinta di antara kita, saudaraku yang memuliakan Allah. Ya, saling berkasih sayang di antara kita dari amalan yang kecil, salam. Apalagi kalau kita itu memberikan sedekah, ya tahabu. Berilah, hendaklah kalian itu saling memberi, niscaya kata Nabi, engkau akan saling mencintai. Masya Allah. Ini ajaran-ajaran Islam, ikhwan. Ya, ketika ini kita terapkan dalam amalan kita, siapa yang tidak suka dengan Islam? Coba sekarang, ya, dengan maraknya sekali kekerasan yang mengatasnamakan Islam, penjelinya mengatasnamakan Islam, gitulah. Ya, bahwa sebenarnya tindak tanduk yang namanya kekerasan itu latar belakangnya itu sangat banyak. Politik bisa, kalah politik, ya, kalah nomor 2, ya, marahlah anggota nomor 2. Bisa jadi, bisa karena kesukuan juga bisa, ya, bisa karena fanatik kesukuan juga bisa, organisasi bisa, ya, muasasah bisa, semuanya bisa muncul dari hal itu. Ya, cuma banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan Islam. Padahal Islam dan radikalisme ini sangat jauh sekali. Seperti tadi yang Anda katakan bahwa ini abadnya muncul di 18-an abad yang lalu. Muncul dari orang-orang kufar, bukan dari orang Islam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun dakwahnya dengan apa? Ad-dinun nasiha. Agama ini nasiha. Ya, bukan unjuk rasa, ya, bukan demonstrasi, ya, bukan ini, bukan nasihat. Dan nasihat itu ada fikih dakwanya, gak sembarangan. Dalam nasihat juga, yang pertama melihat ilmu Anda, yang kedua lihat tidak permasalahannya salah apa tidak. Jangan perkara-perkara yang tidak salah engkau salahkan. Karena paham fikih dakwah itu ada. Ya, tidak sembarangan seseorang itu asal membaca saja ayat "Falakum minkum ummatun yad'una ila khair." Ya, ayatnya sahih. Ya, tetapi penempatannya tidak sahih. Jangan sampai kita terkena papar-papar dari sifat-sifat khawarij. Sifat khawarij yang paling menonjol itu saudaraku dimuliakan Allah. Apa? Sifatnya yang paling menonjol ahmaq. Apa itu ahmaq? Jangan kasih nama anak antum ahmaq. Ya, kalau ahmaq terpuji.
Kalau ahmaq, ma ma'na ahmaq? Ustaz Abdi. Nah, paling bodoh sudah. Ya ingat dia ahmaq. Ya bukan Ahmad. Kalau Ahmad terpuji, kalau ahmaq dalil. Ya. Namanya ahmaq. Bahlul enggak tahu deh sama sekali. Ini salah satu sifat dari sifat orang-orang Khawarij. Lihat ketika dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pembagian harta rampasan. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Siapa itu? Dzul Qaisirah. Ya, yang kata para ulama. Ya, orangnya kurus, jidatnya hitam. Oh, kalau antum lihat ini manusia paling zuhud di muka bumi. Gambaran para ulama. Ya. Hitam karena banyak sujud. Ya. Seperti yang antum sifati dari orang-orang yang banyak beribadah. Maka begitulah sifat dari orang Khawarij. Dan jika antum melihat secara zahir, Masya Allah, antum akan terkesima dengan nilai-nilai ibadah yang dia miliki. Tetapi lagi-lagi, ya, bukan Ahmad, tapi apa? Ahmaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ittaqillah. Siapa lagi yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, di muka bumi ini. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diampuni dosa-dosanya. Disyaratkan jannah tertinggi bagi dia. Dibukakan semuanya nikmat-nikmat dunia dan akhirat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah sifat di antara sifat-sifat orang Khawarij, membangun pemikirannya di atas kebodohan, kejahilan. Ya kan? Maka saudaraku yang memuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Lemah lembutlah dalam segala hal. Seperti ini juga yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Seperti ini juga yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas. Seperti dalam kitab Al-Imam An-Nasai dalam bab Qasa'is Ali bin Abi Thalib. Ya. Qasa'is Ali bin Abi Thalib. Ketika mendatangi siapa? Mendatangi orang-orang yang keluar dari ketaatan Ali bin Abi Thalib. Sekitar berapa orang? Sekitar 6.000 saudara yang dimuliakan Allah. Dan intinya di awal-awalnya perang dengan Ali bin Abi Thalib, dikit-dikit angkat senjata, banyak kaum muslimin meninggal, mereka pun meninggal. Ya. Ali bin Abi Thalib menantangnya dengan pedang melawan pedang, hingga banyak sekali nyawa yang melayang. Ya, maka Ibnu Abbas, yang kita tahu Ibnu Abbas merupakan sepupu dari Ali bin Abi Thalib. Begitupun juga sepupu dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Abbas. Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendatangi mereka. Ya, mendatangi mereka. Di mana sebelumnya Ibnu Abbas telah berpamitan kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini ketika akan pergi. Qala inni akhafuhum 'alaika. Qultu kalla. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh saya khawatir mereka itu akan menyakiti engkau. Ya. Mereka akan menyakiti engkau. Apa kata Ibnu Abbas? Qultu kalla. Itu tidak akan terjadi. Ya, maka Ibnu Abbas apa? Falabistu, saya pakai baju, ya, tarajjaltu wa dakhaltu alaihim. Saya pakai yang harum-harum, yang wangi, yang penampilannya Masya Allah, ya, yang rapi. Saya masuk kepada mereka fi dari nisfin nahar, ya, sekitar tengah harian. Ya, masuk ke mereka. Kemudian wahum ya'kuluna faqala marhaban bik ya Ibnu Abbas wa ma ja'a bik. Qultu lahum ataytukum min 'indi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam muhajirin wal ansar. Ya. Ibnu Abbas mengatakan aku sampai di daerah mereka pada waktu hari. Ketika itu kebanyakan mereka sudah makan. Ya. Mereka berkata marhaban bik, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Ya. Lalu dia mengatakan apa yang menyebabkan engkau itu datang ke sini? Ya, apa yang menyebabkan engkau untuk datang ke sini?
Apa yang datang kau untuk datang ke sini? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, aku datang mewakili para sahabat Nabi dari kaum Muhajir wal Ansar dan mewakili anak paman kalian. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Anak paman Nabi Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazal al-Quran fahum a'lam bi ta'wilihi minkum wa laysa fikum minhum ahadun la uballighukum ma yaquluna wa uballighuhum ma yaquluna fantahali nazarun. Ya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku datang mewakili para sahabat Muhajir dan Ansar karena mereka lah yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Dan mereka yang paling paham mengenai Al-Quran yang Karim. Mereka yang paling paham. Dan tidak ada salah satu dari mereka yang masuk di antara kalian itu tidak ada. Yang bergabung dengan kalian itu berontak kepada Ali bin Abi Thalib itu tidak ada. Ya, tidak ada. Lalu mereka ketika Ibnu Abbas lagi berkhutbah ngomong, di antara mereka itu menahan. Sudah, masa ngomong. Di sini coba lihat ini, ini panjang kisahnya. Ya, Ibnu Abbas datang dengan al-ilm, dengan bayan. Ini jam berapa habisnya? Tidak lama lagi habis ya waktunya. Enggak bisa panjang karena mau lanjut lagi kan? Jadi Ibnu Abbas datang dengan al-ilmu. Sebelumnya mereka dihalangi pedang apa yang terjadi? Darah yang bertumpahan di mana-mana. Tetapi ketika semua dengan al-ilmu, lihat, bahkan kata para ulama dari 6.000 orang yang Ibnu Abbas dakwahkan kepada mereka itu setengahnya ikut ke Ibnu Abbas. Di sini kita lihat perannya ketika seseorang itu membangun dengan al-ilmu, ya, bukan dengan otot, ya, dengan otot, tapi dengan al-ilmu, maka orang akan lebih sadar. Ya, orang akan lebih sadar dengan diskusi-diskusi ilmiah, dengan al-ilmu wal bayan wal burhan. Sebagaimana Allah katakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiq." Katakanlah bukti kebenaranmu jika engkau adalah orang-orang yang shadiq. Apa itu shadiq? Orang-orang yang benar, al-ilmu. Qala ulama al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Al-ilmu asasnya. Yang kata Ibnu Umar, ya, dalam kitab Al-Zuhud, ya, ma min amal bi ghairi al-ilm kana mafsidu akthar min mafsid. Ya, setiap amal dengan tanpa ilmu kana mafsidu akthar, kerusakannya itu lebih rusak lagi. Ya, lebih berbahaya. Kana mafsidu akthar. Dengan muslim dari apa yang diinginkan, kebaikan. Nah, bahaya semua sesuatu itu kalau nggak ada ilmu hancur, nggak ada ilmu hancur, akan hancur. Maka seperti itu pun seseorang yang mau berdakwah hendaklah dia belajar terlebih dahulu. Ya, karena semuanya harus dibangun berdasarkan ilmu. Anda membangun rumah saja kalau sembarangan, nggak tahu hitung-hitungannya, ya, panjang kali lebar nggak ngerti, nggak paham. Apa jadinya? Mau bangun rumah manusia jadinya rumah hantu. Maka seperti itulah semuanya, ikhwan. Dan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang garis keras di dalam Islam itu dia menginginkan apa? Membangun rumah manusia menjadi rumah hantu. Ya. Dia inginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkannya. Malah yang dapatkan adalah kerusakan, ya, yang dia dapatkan adalah kerusakan. Saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, maka berhati-hatilah terhadap paham-paham garis keras apapun itu,
Apalagi jika dia mengatasnamakan Islam, karena Islam sama sekali tidak pernah memerintahkan namanya kekerasan, ya, tidak pernah memerintahkan kekerasan. Kekerasan barulah ada kalau memang ada hak-hak yang dilanggar. Kalau mereka mengatakan harus nama gimana? Allah yang berbuat sebelumnya. Siapa yang membuat kaum muslimin marah? Mereka sendiri. Mereka yang mengusir orang-orang muslim dari kampungnya, mengambil hak-hak dan harta mereka, menahan wanita-wanita muslimah, ya, bahkan membunuh kaum muslimin. Ibunda Bilal bin Rabah yang dibunuh. Ya, kemudian siapa lagi yang orang tuanya itu ditembak? Ammar bin Yasir. Ya, para sahabat-sahabat, siapa yang menilai? Orang-orang kafir. Apa orang muslim? Tidak. Islam hanya akan melakukan apa yang menjadi hak-hak mereka. Dan ini juga bagian perintah dalam Islam yang dikatakan bab jihad. Namun kalau kita mau belajar tentang kitab-kitab hadis, kita tidak pernah mendapatkan dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim ditaruh babul jihad di awal. Nggak ada itu bab jihad di awal. Ya, bab apa dimuat dalam kitab Bukhari dan Muslim? Kita ambil iman. Kemudian ada kitab Taharah, kitab Salah, ya, kitab fikih. Ini yang dibahas dulu. Ya, nggak langsung jihad. Ya, ada jihad Ustaz, jihad melawan hawa nafsu. Apa maksudnya? Rupanya bab nikah. Ya, bab ini belum selesai, langsung loncat ke bab nikah. Masya Allah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini kajian yang singkat ya, insyaallah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Inti dan kesimpulan dari kajian kita, hendaklah kita terus belajar ilmu din, ilmu agama, agar kita terhindar dari syubhat-syubhat, karena hati ini lemah. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Dan syubhat-syubhat itu banyak sekali bentuknya. Inna dia bentuknya qadariyah, inna bentuknya dia itu jabariyah, inna bentuknya dia itu khawarij, dan paham-paham sesat yang lainnya. Maka berhati-hatilah kepada Allah. Dan hanya ada satu cara untuk membendung itu semuanya, belajar. Yang kata Ibnu Abbas, belajarlah. Idza alimtum fa'malu. Ya, apabila engkau telah paham, ya, maka beramallah. Itu kata dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Nasihat kita untuk belajarlah. Idza alimtum fa'malu. Jika engkau telah mengetahuinya, maka beramallah. Nah, saudara yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, waktunya sudah masuk ya, waktu salat Isya. Baik, ada yang mau ditanya, tapi jangan susah-susah. Kalau susah-susah saya tidak jawab. Masih soal? Naam? Allah. Nakhtatim bidu'a kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.